Hello everyone. Di video kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris penilaian akhir tahun untuk kelas 8 ya, sekolah menengah pertama. Ada 40 soal. Oke, kita akan masuk ke soal pertama dan kedua. Soal pertama dan kedua adalah berdasarkan dari teks deskriptif di bawah ini ya. Oke, bacanya seperti ini. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them live in northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat, and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Nah, oke, kita akan masuk kepada soal yang pertama. Oke, why can bears survive in cold weather? Jadi soal ini berdasarkan teks itu. Tinggal cari kata kuncinya ya. Oke, jadi jawabannya adalah C, benar ya. They have thick fur coats yang ada di cetak tebal itu ya. And then kita masuk ke soal nomor kedua. Which part of bears has a great function? Fungsi apa yang paling berguna di bears ini ya? Oke, berdasarkan bacaan itu ada nose. Oke, itu ada kata kuncinya yaitu good sense of smell. Smell itu bau, jadi ada hubungannya dengan noses atau hidung. Next, soal nomor 3 ya. The following text below is for question 3 and 4. Jadi soal ini atau bacaan ini adalah untuk nomor 3 dan nomor 4. Okay. There is a tame animal. It has 2 long ears. It is carrot. It hops. It lives in burrows. Okay. Nah, ini adalah deskripsi tentang sebuah atau seekor binatang ya. Okay. Soal nomor 3, number 3. What the animal is? Jadi binatang apa yang bisa yang dideskripsikan itu? Ya, jawabannya adalah rabbit karena ada carrotnya di situ ya. Kemudian ya berhubungan dengan deskripsinya sudah benar. Oke, number 4. There is tame animal. The underlined word is close meaning to. Oke, tame yang digaris bawahi itu adalah close meaning. Close meaning itu adalah arti terdekat, berarti similar atau sinonim dari tame. Tame itu jinak. Oke, jadi pilihannya adalah docile, itu artinya sama dengan tame. Oke, come to number 5. From the picture above, what his activity? Jadi dari gambar itu aktivitas apa yang dilakukan oleh seorang anak kecil itu? Oke, dia sedang memberikan makan ya pada binatang. So memberikan makan bahasa Inggrisnya adalah feed. Jadi the answer is feed the animal. Oke, next. The following text is for question 6 and 7. Nomor 6 dan nomor 7 adalah berdasarkan teks berikut ini. Oke, baik, bacaannya seperti ini ya. My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. Okay, number 6. What is the take about? Tentang apakah teks itu? Ya, dibaca dulu pasti bisa jawab ya. Jadi yang sesuai adalah A. Helping her mother finish homework. Ya, dia membantu ibunya ya. Oke, next number 7. What can we conclude from the writer and her sister character? Apa yang bisa kita simpulkan dari karakter ya penulis dan kakaknya itu? Karena dia membantu tadi helping ya. Helping berarti dia baik ya atau rajin ya. Jadi the answer is diligent. Okay. Number 8. The following text is for question 8 and 9. Okay, jadi bacaan atau percakapan ini untuk nomor 8 dan nomor 9. Percakapan antara Adnan dan Albert. Okay, karena panjang ini silakan kalian baca sendiri ya. Nomor 8. What is Albert like? Seperti itu, apakah Albert itu berdasarkan bacaan? Ya, dia caring. Ya, oke, caring ada helping di situ ya. Helping menolong berarti caring itu peduli ya. Oke, next number 9.
From the dialogue above, we know that Adnan is. Nah, untuk ini lihat percakapan Adnan-nya, yaitu asking about Albert activity, bertanya tentang aktivitasnya si Albert. Alright, we come to number 10. The boys and the girls bla 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 busy cleaning up the class. Nah, ini berhubungan dengan tenses yang berhubungan dengan simple present ya. Oke, present. The boys and the girls are busy cleaning up the class. Karena ini lebih dari satu, maka kita gunakan to be are di sini ya. Oke, number 11. After taking a nap, I usually water. Nah, the keywordnya, kata kuncinya adalah water di sini. Water di sini bukan air tapi menyiram. Oke, jadi menyiram apa? The plants, tanaman. Alright. The following text is for question 12 and 13. Jadi teks antara Dayu dan Udin ini adalah untuk menjawab soal nomor 12 dan 13. Oke, 12. From dialogue above that Dini and Denny are. Oke, Dini and Denny are. Nah, di situ ada di cetak tebal itu adalah twins ya. Dalam bacaan itu ada twins, itu artinya kembar. Oke. Number 13. Who is taller and plumper? Oke. Dalam bacaan itu juga sudah ada, sudah dicetak tebal yaitu Dini ya. Oke. Dini is taller and plumper. The following text is for question 14 and 15. Okay. Dayu younger than Hasan and Hasan is older than Dayu. Dayu is 12 years old. Hasan is 15 years old. Hasan is older brother. Okay, number 15. Hasan is older than Dayu. Di situ sudah ada jawabannya ya. Jadi dibaca saja maka bisa jawab. Number 15. How old Hasan is? Perhatikan di teks Hasannya, yaitu Hasan 15 years old. Alright, we come to number 16. Following text for question 16 and 17. I saw Malim Kundang on TV last night. I think the book is more interesting than the film. Number 16. Who is saw Malim Kundang on TV? Siapa yang melihat Malim Kundang di TV? Penulis ya, oke, yang menulis dari paragraf ini, yaitu penulis bahasa Inggrisnya adalah writer. Oke. Number 17. I think the book is more interesting than the film. The underlined word is close meaning too. More di sini ya. Underlined word berarti yang digarisbawahi adalah more. Close meaning tadi adalah arti terdekat atau similar atau sinonim. Oke, jadi more ini arti yang terdekatnya adalah further. Oke, number 18. For Marcus, English is bla 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 difficult than history. Nah, ini membandingkan degree of comparison ya. Dilihat lagi buku degree of comparison-nya. Karena di sini ada than, berarti ini adalah tingkat dari komparatif. Difficult lebih dari satu syllable. Jadi pakai more. Oke, more diligent, bukan more difficult, bukan difficulter ya, seperti itu. Alright. The following is for question 19 to 21. Oke, jadi bisa dibaca ya. Oke, we come to number 19. Who is tallest from the take above? Oke, Henny ya, karena Henny 165 sedangkan yang lainnya di bawahnya ya. Number 20. How many centimeter Ita talls? Di situ juga ada Ita, tingginya berapa? 150. Number 21. From the take above, the word of tall included. Nah, dari teks itu tall ini artinya tinggi ya. Tinggi ini berarti kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Inggris itu adalah adjective. Alright, we come to the next number. Complete the text below with correct word from for number 22 to 25. Jadi mengisi kalimat yang titik-titik ya, yang kosong. Oke, bisa kalian perhatikan itu. This is me and this is ya, is jawabannya Rani in grade 7. We were not close friends at the time. 23. We did not study together. We never played together. Now we 24 are. Ya, we are
best friend. We study together, play. Number 25, together. Alright, and cry together too. Okay, we come to number 26 ya. I hope tomorrow will be better than yesterday. Oke, ini juga berhubungan dengan komparatif juga ya, karena ada kata than di sini. Oke, 27. 10 years ago I bla 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 only a baby. Kata kuncinya adalah 10 years ago. 10 years ago ini adalah 10 tahun yang lalu, berarti simple past tense ya. Maka to be yang digunakan adalah was dan were. Karena I di sini maka gunakan was. I was only a baby. Alright. 28. Yuna and I were in the garden. Ya, jawabannya adalah lebih dari satu ini, makanya to be-nya were yang pas ya. Oke. 29. I'm sure I bla 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 yesterday at home. Kata kuncinya lagi adalah yesterday. Kalau menggunakan yesterday berarti menggunakan simple past tense. Kata kerjanya kedua ya. Kata kerja kedua di sini adalah show, artinya melihat ya. Jadi I'm sure I saw him yesterday at home. Okay, next number 30 and 31. Dialogue for 30 and 31 ya. Ada dialog antara Yuni dan Modesta, situ bisa dibaca ya. Jadi nomor 30 itu adalah jawabannya came ya. Kenapa came? Karena sudah terjadi ya, sudah lewat waktunya. Oke, karena apa? Karena when you come to my class I was. Nah, di situ was-nya inilah menjadi kata kuncinya ya. 31 ya, nomor 31 helping ya. I was helping my teacher carrying, sedang membantu artinya, tapi bentuknya lampau. Oke. Following text for question 32 and 34. Nih kita akan membahas tentang notice. Notice itu peringatan ya. Oke. Notisnya adalah Prima swimming pool accept no responsibility for any loss of or damage to your property. Please do not leave any valuable unattended ya. Notice atau peringatan. 32. What is the purpose of the text? Tujuan dari teks itu apa? Yaitu to remind visitor about the lost property. Remind itu mengingatkan. Karena ini adalah peringatan ya, berarti mengingatkan. Okay. 33. Who was probably written the notice? Siapa yang menulisnya? Yang jelas adalah Prima ya, yang ada primanya. Okay. Prima swimming pool management. Alright. Following text per question 34 and 35 juga masih berhubungan dengan notice ya. Flush toilet after using. Okay. So what does that mean ya? 34. What should we do after reading the notice? Okay. Apa yang harus kita lakukan setelah membaca ini? Yaitu keep the toilet clean. Okay. Keep the toilet clean. Jelas ya, karena ini adalah membersihkan atau menyiram toilet ya. 35. Where do you probably find the notice? Di mana biasanya menemukannya? In the rest room. Alright. Number 36 and 37 ya, based on the conversation between Angelina and Icha. Okay, through short message service. Alright ya. Okay, bisa dibaca ya itu. Kemudian we come to number 36. From the short message dari SMS, what the plan of them? Apa rencana mereka? Taunya dari bacaan ya. Ada work assignment di situ, yaitu mengerjakan tugas. Oke. 37. What the time will be held? Jam berapa itu ada diadakan? Dalam bacaan itu ada 3 PM ya. So at 3 PM di sore hari. Alright, we come to number 38 to 40 ya. It is based on the song here ya. Perfect One Direction. Ya, untuk lengkapnya bisa kalian download ya di Google, bisa ya. Ini saya hanya mengambil sebagian saja untuk gambaran saja ya. Oke, the question number 38. What is the title of the song? Title itu judul. Jadi judulnya apa? Sudah jelas, it is very clear. The title is Perfect. Oke. 39. Who is the singer? Siapa penyanyinya? Di situ juga sudah jelas, yaitu One Direction. Alright, that is the singer ya. Okay, the last number is 40. What is the song tells about?
cerita apakah lagu itu? Nah, untuk tahu ini harus kita membacanya dari awal sampai akhir ya, baru kita tahu maksudnya apa. So the answer is A. It is about living for today and loving without commitment. Alright student, I think that's all our discussion today. Thank you for your attention ya. Mudah-mudahan nilai PAT-nya bagus semua. Thank you student. See you later.